Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvira Satuana. Saya merupakan mahasiswa Teknik Geologi dari Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019 dengan NIM 211001191300037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang itnofosil sebagai tugas output dari praktikum makropaleontologi tahun 2020 acara itnofosil. Berikut outline atau poin-poin yang akan saya bahas dari awal hingga akhir. Yang pertama ada pengertian itnofosil, karakteristik itnofosil, klasifikasi itnofosil, substrat dan preservasi itnofosil, itnofasies, hubungan antara substrat dan itnofasies, penggunaan itnofosil. Poin yang pertama yaitu pengertian itnofosil. Itnofosil atau trek fosil merupakan proses jejak atau suatu struktur sedimen berupa trek, trail, burrow, tube boring atau tunnel yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme yang erat kaitannya dengan itnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang telah punah dari jejak-jejaknya. Pada intinya, kedua ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku makhluk hidup pada masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan organisme tersebut. Berikut ini ialah istilah-istilah yang ada dalam itnofosil. Yang pertama ada trek, yang merupakan jejak kaki dari organisme yang bergerak atau berpindah tempat dengan cara berjalan atau menggunakan kakinya. Yang kedua, trail, jejak organisme yang tidak memiliki kaki dan bergerak atau berpindah tempat dengan cara menyeret tubuhnya. Yang ketiga ada boring. Boring merupakan ekskavasi atau penggalian di batuan atau kayu, umumnya berbentuk vertikal. Selanjutnya ada burrow. Burrow hampir mirip dengan boring, tetapi bedanya ekskavasi di substratnya belum terkonsolidasi secara penuh. Yang terakhir ada tunnel, yaitu struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian yang berbentuk pipa horizontal. Karakteristik itnofosil. Itnofosil mengindikasikan adanya suatu perilaku atau kebiasaan hidup organisme. Tidak ada fosil jejak yang mengalami rocking atau sedimentasi ulang. Organisme yang sama dapat membentuk jejak berbeda tergantung substrat yang membentuk fosil tersebut. Satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Fosil jejak biasanya memiliki basis spesifik. Fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan berupa tingkat sedimentasi, substrat yang ada, salinitas, keberadaan oksigen, turbiditas, cahaya, temperatur, dan energi arus. Klasifikasi itnofosil. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan taksonomi, didasarkan pada taksonomi biologi yang meliputi kingdom, phylum, genus, ordo, famili hingga spesiesnya. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan metode pengawetan atau bagaimana fosil tersebut terawetkan atau terjaga, atau yang bisa disebut dengan preservasi itnofosil. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan pola hidup atau etologi dan kebiasaan hidup dari organisme tersebut. Kini akan saya bahas tentang pola hidup atau etologi. Yang pertama ada repeatnya atau crawling, kubisnya atau resting, fugisnya atau escaping, demisnya atau dwelling, pudisnya atau feeding, basisnya atau grazing, agrisnya atau theft and farming. Yang pertama ada repeatnya atau crawling, yaitu jejak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, biasanya membentuk jejak yang relatif lurus atau melengkung. Ada contoh di sini. Yang atas merupakan crawling dari organisme yang bergerak dengan kaki atau berjalan. Yang bawah adalah organisme yang bergerak tanpa kaki dengan menggunakan tubuhnya dengan cara menyeret tubuhnya ke atas tanah. Kubisnya atau resting merupakan jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus, biasanya juga akibat dari organisme. Kubisnya atau resting, jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus, bisa juga diakibatkan dari organisme yang bersembunyi dari predator ataupun menunggu mangsanya. Fugisnya atau escaping merupakan jejak yang dihasilkan organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit, biasanya membentuk burrow dengan pattern menyudut. Dobitnya atau dwelling, yang merupakan jejak organisme tinggal pada substrat sedimen, dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal atau hewan yang hidup sepenuhnya dalam substrat tersebut. Pudidnitnya atau feeding merupakan jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan dalam substrat. Basisnya atau grazing hampir sama dengan repeatnya, tapi organisme berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substrat.
Biasanya jejak berputar melengkung di atas substrat. Dan perbedaan dengan feeding sebelumnya, pada grazing ini organisme mencari makanan di atas substrat, sedangkan pada fooding atau Pudicnium, organisme mencari makan di dalam substrat tersebut. Agrisinnya atau trade farming merupakan jejak organisme saat membuat perangkap makanan, biasanya berupa burau yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Bisa dilihat pada gambar yang sangat ciri khas, merupakan sarang lebah, merupakan perangkap untuk makanannya untuk mengumpulkan makanan berupa bentuk heksagonal. Substrat dan preservasi interfosil. Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak atau trace fosil terpreservasi atau umumnya ditemukan. Ada beberapa substrat yang dibagi empat, yaitu pertama ada subground yang merupakan sedimen tidak terkonsolidasi, firmground semi konsolidasi namun belum diagenesis, hardground merupakan terkonsolidasi dan terdiagenesis sempurna, woodground in situ dan menerus lateral substratnya karbonat. Preservasi berarti bagaimana suatu interfosil terjaga atau posisi-posisi tertentu interfosil ditemukan. Ada 4 preservasi menurut Schleicher tahun 1964. Yang pertama ada epirelic, ditemukan pada bagian atas dari lapisan atau permukaan lapisan. Full-relic ditemukan pada tubuh lapisan, pada tengah-tengah lapisan. Semi-relic biasanya ditemukan pada batas lapisan atas dan bawah. Hyporelic ditemukan di bagian bawah dari lapisan tersebut. Pisno-facies. Facies adalah suatu kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristik, geometri, dan sedimentologi tertentu yang berbeda dengan sekitarnya. Interfacies merupakan kumpulan dari beberapa interfosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Berikut ini jenis-jenis dari interfacies. Yang pertama ada Tripadites interfacies, terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan. Yang kedua ada Pteridolites, terbentuk pada substrat kayu. Glospungnites, terbentuk pada woodground, substrat atau lumpur yang terhidrasi. Selanjutnya ada Silonicus interfacies, terbentuk di daerah non-marin dan di daerah yang sangat dangkal. Nerites interfacies, terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abyssal pada lingkungan turbidit. Yang selanjutnya Scolitos interfacies, berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir. Geopicos interfacies, terbentuk pada lingkungan laut dalam abyssal, air yang tenang, sedikit oksigen. Cruziana interfacies, terbentuk pada laut dangkal, sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Yang terakhir ada Scoiania interfacies, terbentuk di fluvial dan endapan danau sedimen, sering dijumpai di lanau atau pasir. Hubungan antara substrat dan interfacies. Interfosil memiliki fasies yang erat, kaitan pembentukannya dikontrol oleh batrimetri, salinitas, serta berdasarkan substrat yang ada. Maksudnya, ia pun dikontrol oleh pembentukan lapisan batuannya hingga nantinya dapat membentuk sebuah interfacies. Maksudnya, dalam satu substrat dapat ditemukan lebih dari satu interfacies, dan sebaliknya, satu interfacies dapat ditemukan pada berbagai macam substrat. Poin yang terakhir yaitu kegunaan dari interfosil. Kegunaannya untuk apa saja? Yang pertama untuk korelasi stratigraphy, kedua interpretasi paleoekologi, ketiga interpretasi lingkungan pengendapan, yang terakhir interpretasi batrimetri. Sekian pembahasan saya mengenai interfosil. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pembahasan yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.